Perkenalkan, nama saya Nur Atika Wahyuningsi. Saya akan menjelaskan tentang modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal kerja yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan atau setelah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Konsep modal kerja terbagi menjadi 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh lancar aktiva lancar. Dalam konsep ini yang diperlukan mendapat perhatian adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasional perusahaan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini adalah memiliki selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional adalah menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, jumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Makin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja, seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, maka laba pun akan menurun. Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang kejadian tidak selalu demikian. Baiklah, saya Nurul Ifada akan menjelaskan tujuan manajemen modal kerja. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kelompok saya, modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja juga memiliki beberapa tujuan tertentu yang hendak dicapai. Berikut ini ada beberapa tujuan manajemen modal kerja bagi suatu perusahaan. Yang pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung kepada manajemen modal kerja. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Pemenuhan kewajiban yang sudah jatuh tempo dan segera harus dibayar secara tepat waktu merupakan ukuran keberhasilan manajemen modal kerja. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memiliki kesediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memiliki syarat seperti likuiditas yang terjamin. Yang kelima, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan dan laba. Dan yang keenam, perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya modal aktiva lancar. Baik, saya Nadia Nasiro Bakri dengan NIM 210903502147 akan menjelaskan tentang hubungan likuiditas dengan modal kerja. Seperti diketahui bahwa salah satu nilai penting dari likuiditas perusahaan adalah untuk memenuhi sejumlah dana yang diperlukan pada saat dibutuhkan. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi likuiditasnya akan mempengaruhi aktivitas usahanya. Sementara itu, dalam manajemen modal kerja, kebutuhan dana juga merupakan bagian penting, baik dalam hal penyediaan dana maupun penggunaan dana yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Semakin besar likuiditas yang diperoleh, semakin besar modal kerja yang diperlukan. Sebaliknya, semakin kecil likuiditas yang diperoleh, maka semakin kecil pula modal kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara likuiditas dan modal kerja. Agar lebih mudah memahami nilai penting likuiditas dalam hubungannya dengan modal kerja, dapat dilihat dalam ilustrasi berikut ini. Kita asumsikan ada dua perusahaan, yaitu PT Bukit Layan dan PT Tempilang dengan neraca sebagai berikut. Dari posisi kedua neraca perusahaan di atas terdapat persamaan, yaitu dalam hal total aktiva lancar yaitu sama-sama 3 juta rupiah dan utang lancar 1.800.000. Namun terdapat perbedaan dalam komposisi aktiva lancarnya sehingga sangat mempengaruhi dalam kemampuan membayar kewajibannya. Dalam hal ini, posisi Tempilang lebih baik dalam hal kemampuan membayarnya dibandingkan PT Bukit Layang. Jika terjadi sesuatu
suatu PT Tempilan lebih cepat membayar karena memiliki kas yang lebih banyak dari PT Bukit Layang. Demikian pula sebaliknya. Artinya, meskipun likuiditas antara perusahaan PT Bukit Layang dan PT Tempilan sama, namun kecepatan dalam hal membayar kewajiban berbeda. Oleh karena itu, dalam hubungan antara likuiditas dengan modal kerja sangat diperlukan. Untuk itu, berapa modal kerja yang dibutuhkan atau tidak sekedar pada jumlah rupiahnya, tetapi juga pada perimbangannya masing-masing pos yang ada pada Aktiva Lancar. Baiklah, saya Maisara Mansur akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja, antara lain dilihat dari satu, jenis perusahaan dalam praktiknya, meliputi dua macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non-jasa atau industri. Yang kedua, syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil atau angsuran juga sangat mempengaruhi modal kerja. Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui penjualan secara kredit. Yang ketiga yaitu waktu produksi. Artinya, jangka waktu atau lamanya memproduksi suatu barang, makin lama digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka akan makin besar modal kerja yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya. Yang keempat yaitu pengaruh tingkat perputaran sediaan terhadap modal kerja cukup penting bagi perusahaan. Makin kecil atau rendah tingkat perputaran, maka kebutuhan modal kerja makin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Saya Rizky Amalie Marudin dengan NIM 21903501092 akan menjelaskan sumber modal kerja. Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam berbagai bentuk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang ada. Beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan yaitu antara lain hasil operasi perusahaan, keuntungan penjualan surat berharga, penjualan saham, penjualan aktiva tetap, penjualan obligasi, memperoleh pinjaman, dan dana hibah. Secara khusus, sumber modal kerja ada dua macam, yaitu pembiayaan permanen dan pembiayaan lancar. Pembiayaan permanen yaitu modal yang digunakan untuk mempertahankan sirkulasi modal perusahaan agar tidak mengalami kesulitan. Sedangkan pembiayaan lancar yaitu modal kerja variabel yang biasanya terdiri dari modal internal dan eksternal. Kelas saya Nurul Asriani akan membahas penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja dapat mempengaruhi jumlah modal kerja itu sendiri. Seseorang manajer dituntut untuk menggunakan modal kerja secara tepat, sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Secara umum, dikatakan bahwa penggunaan modal kerja bisa dilakukan perusahaan untuk tujuan yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. Artinya, perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar gaji, upah, dan biaya perusahaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Artinya, ada sejumlah bahan baku yang dibeli yang akan digunakan untuk proses produksi dan pembelian barang dagangan untuk dijual kembali. Yang ketiga, untuk menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Artinya, pada saat perusahaan menjual surat berharga namun mengalami kerugian, ini akan mengurangi modal kerja. Yang keempat, pembentukan dana merupakan pemisahan antara aktiva lancar yang mempunyai tujuan tertentu dalam jangka panjang. Yang kelima, pembelian aktiva tetap seperti pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Pembelian ini akan mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar dan timbulnya utang lancar. Yang keenam, pembayaran utang jangka panjang. Artinya, adanya pembayaran utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo seperti pelunasan obligasi. Yang ketujuh, pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar. Artinya, perusahaan menarik kembali saham-saham yang sudah beredar dengan alasan tertentu dengan cara membeli kembali baik untuk sementara waktu ataupun selamanya. Yang kedelapan, pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Artinya, pemilik perusahaan mengambil barang atau uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Perkenalkan, saya Rizky Widyastuti akan menjelaskan tentang apa itu perputaran modal kerja. Salah satu alat ukur untuk menentukan keberhasilan manajemen modal kerja adalah diukur dari perputaran modal kerjanya atau working capital turnover-nya. Dengan diketahui perputaran modal kerja dalam suatu periode, maka akan diketahui beberapa efektif modal kerja suatu perusahaan. Jadi,
dapat dikatakan bahwa perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifannya modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Pengukuran ini sebaiknya menggunakan 2 periode atau lebih sebagai data pembanding sehingga memudahkan kita untuk menilainya. Rumus yang digunakan untuk mencari perputaran modal kerja adalah sebagai berikut. Salah satunya yang pertama, perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi perputaran rata-rata, atau perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Kelas selanjutnya saya Muhammad Yaksan yang kemudian akan menentukan bagaimana sih metode menentukan besarnya modal kerja. Besar kebutuhan modal kerja untuk suatu periode perlu dihitung oleh manajer keuangan. Tujuannya agar jangan sampai terjadi kekurangan atau kelebihan modal kerja yang tidak perlu. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan harus dihitung secara cermat sebagai cerminan kebutuhan suatu perusahaan. Untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal kerja, kita dapat menghitungnya dengan berbagai cara atau metode. Nah, metode inilah yang akan digunakan untuk menghitung kebutuhan modal kerja, yang dapat digunakan dengan 2 metode. Yang pertama yaitu metode rata-rata, dan yang kedua metode unsur-unsur biaya. Kebutuhan modal kerja dihitung dengan cara metode saldo rata-rata adalah dengan membandingkan antara penjualan bersih dengan perputaran modal kerja, atau dengan rumus besarnya modal kerja sama dengan penjualan bersih per perputaran modal kerja. Sedangkan metode unsur-unsur biaya merupakan metode yang menggunakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam suatu periode tertentu. Nah, itulah dia beberapa metode, itu ada 2 metode menentukan besarnya modal kerja. Saya Muhammad Hakim Fikran Manung Cailan dengan NIM 21090391442. Baik, saya akan menjelaskan tentang laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Aktivitas perolehan modal kerja dan penggunaan modal kerja selama operasi perusahaan perlu dibuat dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer keuangan kepada direksi perusahaan. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja menggambarkan bagaimana perputaran modal kerja selama periode tertentu. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajer dan pengelola modal kerjanya. Dalam laporan penggunaan dan sumber modal kerja akan terlihat perubahan modal kerja yang dimiliki perusahaan. Laporan perubahan modal kerja disebut juga dengan Statement of Fund atau Statement of Financial Changes. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa perubahan modal kerja disebabkan oleh berbagai faktor. Perubahan yang terjadi dalam modal kerja harus dibuat laporannya yang kita sebut dengan nama laporan perubahan modal kerja. Dalam praktiknya, laporan perubahan modal kerja menggambarkan yang pertama posisi modal kerja per periode, 2 perubahan modal kerja, 3 komposisi modal kerja, 4 jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham, 5 jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang, 6 jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktivis tetap, 7 jumlah aktivis tetap yang telah dijual. Saya Muhammad Zulfikar Nurbiaki dengan NIM 2109035021151. Saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan atau setelah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Konsep modal kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Modal kerja perusahaan dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu modal kerja kotor atau gross working capital dan modal kerja bersih net working capital. Arti penting manajemen modal kerja bagi perusahaan guna memenuhi kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar karena jumlahnya melebihi separuh total aktiva, memungkinkan perusahaan untuk memiliki kesediaan, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit, dan lainnya. Beberapa faktor yang dapat mengaruhi modal kerja antara lain tergantung dari jenis perusahaan, syarat kredit, waktu produksi, dan tingkat perputaran sediaan.
Tujuan manajemen modal kerja adalah sebagai berikut. Modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan yang cukup, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar. Perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja. Suatu perusahaan tidak akan berubah apabila terjadi pembelian barang, dagangan, dan bahan lainnya secara tunai. Pembelian surat berharga secara tunai, perubahan bentuk piutang misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel.